Selamat datang di channel Gelap Terang. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Kali ini kita akan membahas ramalan Noto Nagoro tentang takdir Indonesia ke depannya, atau sekedar kebetulan. Hari ini, saya ingin membawa Anda ke dalam sebuah perjalanan sejarah, sebuah misteri yang telah lama menyelimuti perjalanan bangsa ini. Sebuah teori yang mungkin sebagian dari Anda pernah dengar, tetapi mungkin belum benar-benar Anda pahami. Kita hidup di sebuah negara yang memiliki banyak kisah, banyak ramalan, dan banyak kebetulan yang tampaknya bukan kebetulan. Salah satu yang paling menarik adalah ramalan Noto Nagoro, sebuah teori yang menyatakan bahwa nama-nama Presiden Indonesia telah mengikuti pola tertentu sejak awal kemerdekaan. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Ataukah ini adalah sebuah takdir yang telah ditentukan sejak lama? Mari kita telusuri bersama. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus memahami bagaimana pola ini ditemukan. Di tanah Jawa, ada sebuah keyakinan bahwa nama seseorang bukan hanya sekadar identitas. Nama adalah cerminan dari nasib dan peran seseorang di dunia. Dalam kepercayaan kejawen, nama memiliki makna yang dalam dan tak jarang dipilih dengan perhitungan yang sangat matang. Dari sinilah muncul teori bahwa para pemimpin Indonesia sudah tercatat dalam pola tertentu. Pola ini dikenal sebagai Noto Nego. Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, terdapat kata di dalam ramalan yaitu kata No. Presiden kedua, yaitu Soeharto, terdapat kata di dalam ramalan yaitu kata Tu. Presiden ketiga seharusnya memiliki unsur nego dalam namanya. Namun, setelah Soeharto turun, kita melihat banyak peristiwa yang mengguncang Indonesia. Apakah ini pertanda bahwa pola ini terganggu? Mari kita bahas selanjutnya. Setelah Soeharto turun dari tampuk kekuasaan pada tahun 1998, Indonesia memasuki periode yang penuh gejolak. B.J. Habibie naik sebagai presiden, tetapi namanya tidak memiliki unsur nego. Selanjutnya Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur juga tidak masuk dalam pola. Ibu Megawati Soekarno Putri pun tidak mengandung unsur nego. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah ramalan ini salah? Apakah ini hanya kebetulan belaka? Namun, semuanya berubah pada tahun 2004, ketika seorang pemimpin baru muncul, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Nama belakangnya Yudhoyono memiliki unsur No. Tiba-tiba pola ini seolah kembali hidup. Jika kita mengikuti logika yang sama, maka presiden setelah Yudhoyono seharusnya memiliki unsur Tu. Dan siapa yang terpilih setelahnya? Yaitu Joko Widodo. Walaupun namanya tidak memiliki Tu secara eksplisit, tetapi banyak yang menghubungkan kata Wido dengan Tu. Ini menambah keyakinan banyak orang bahwa pola Noto Nagoro masih berlaku. Sekarang, mari kita berpikir ke depan. Jika teori ini benar, maka presiden berikutnya seharusnya memiliki unsur nego di dalam namanya. Mari kita lihat beberapa nama yang mungkin muncul. 1. Prabowo Subianto, meskipun tidak memiliki unsur nego, namanya mengandung unsur No. 2. Ganjar Pranowo, nama ini mengandung unsur No, tetapi tidak ada unsur kata nego. 3. Anies Baswedan, nama ini sama sekali tidak memiliki unsur kata no, tu, nego. Lalu bagaimana jika tidak ada kandidat yang cocok? Apakah ini berarti pola Noto Nagoro berakhir? Ataukah kita harus menunggu pemimpin baru yang akan muncul dengan nama yang sesuai dengan pola ini?
Ini adalah pertanyaan besar yang akan terjawab dalam beberapa tahun ke depan. Sekarang, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah ini sebuah kebetulan yang luar biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Ada 3 teori utama yang mencoba menjelaskan fenomena ini. 1. Teori mistis kejawen. Dalam kepercayaan Jawa, nama memiliki kekuatan spiritual. Jika ini benar, maka nama para pemimpin kita memang sudah ditakdirkan sejak awal. 2. Teori kebetulan statistik. Beberapa orang percaya bahwa ini hanya kebetulan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan variasi nama yang luas, ada kemungkinan bahwa pola semacam ini akan muncul secara alami. 3. Teori psikologi kolektif. Masyarakat mungkin secara tidak sadar lebih memilih pemimpin dengan nama yang mirip dengan pemimpin sebelumnya. Ini bisa menjadi alasan mengapa pola ini terus berulang. Saat ini, Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah. Jika pola ini berlanjut, maka kita akan melihat pemimpin dengan unsur nego dalam namanya. Jika pola ini berakhir, maka mungkin kita telah memasuki era baru di luar ramalan Notonagoro. Tetapi lebih dari sekedar pola nama, yang lebih penting adalah bagaimana kita memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Karena pada akhirnya, takdir sebuah negara bukan hanya ditentukan oleh ramalan, tetapi oleh tindakan rakyatnya sendiri. Teman-teman semua, ramalan Notonagoro adalah salah satu misteri besar dalam sejarah Indonesia. Apakah ini benar atau tidak? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tetapi satu hal yang pasti, kita semua memiliki peran dalam menentukan masa depan bangsa ini. Nama pemimpin bisa mengikuti pola, tetapi kualitas kepemimpinan tetap bergantung pada pilihan dan dukungan rakyat. Mari kita nantikan bersama, apakah pola ini akan terus berlanjut, atau akankah kita memasuki era baru tanpa Notonagoro? Teman-teman semua, kita telah membahas bagaimana ramalan Notonagoro muncul, bagaimana pola itu terbentuk, dan bagaimana ia tampak nyata dalam perjalanan kepemimpinan Indonesia. Namun, pertanyaan besar masih ada. Apakah pola ini masih berlaku, ataukah ia akan berakhir di era ini? Kita telah melihat bahwa setiap kali pola ini tampak pudar, muncul kembali dengan kejadian yang tak terduga. Maka, kita harus bertanya, apakah Notonagoro adalah sebuah ramalan yang benar-benar meramalkan takdir Indonesia? Ataukah hanya sebuah kebetulan luar biasa yang terjadi karena pola-pola alamiah dalam sejarah? Hari ini kita akan menggali lebih dalam, menelusuri apa yang bisa terjadi di masa depan, dan bagaimana sejarah mungkin sedang memberikan kita petunjuk. Mari kita pikirkan sejenak. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa 1. Elit politik memahami pola ini dan secara tidak langsung mengarahkannya. Kita tahu bahwa politik adalah permainan strategi dan simbol. Bisa jadi mereka yang memiliki kekuasaan telah melihat pola ini dan berusaha mencocokkan nama pemimpin dengan Notonagoro untuk menjaga kepercayaan terhadap ramalan ini. 2. Masyarakat tidak sadar telah memilih sesuai pola. Ada kemungkinan bahwa karena teori ini begitu populer, secara tidak sadar kita cenderung memilih pemimpin dengan nama yang mirip dengan yang sebelumnya. 3. Peran spiritualisme dan mistisisme dalam politik Indonesia. Dalam sejarah politik Indonesia, kita tahu bahwa banyak pemimpin yang berkonsultasi dengan para spiritualis. Apakah mungkin bahwa para pemimpin ini sengaja memilih nama yang cocok dengan pola ini? Jika benar ada pengaruh spiritual atau kesengajaan dalam pola ini, maka kita mungkin akan melihat bahwa pemimpin berikutnya akan disiapkan agar sesuai dengan Notonagoro. Tapi, bagaimana jika pola ini benar-benar alami? Mari kita lanjutkan.
Sebagian dari kita mungkin berpikir, ini hanya kebetulan. Tetapi mari kita lihat dari sudut pandang statistik di Indonesia ini. Di Indonesia ada jutaan nama. Kemungkinan seseorang memiliki nama dengan unsur no, to, dan nego memang ada. Tetapi fakta bahwa pemimpin yang terpilih terus mengikuti pola ini itu adalah sesuatu yang luar biasa. Seorang ahli statistik mungkin akan berkata, jika hanya terjadi sekali atau 2 kali, mungkin ini kebetulan, tetapi jika terjadi berulang kali, kita harus mulai bertanya, apakah ada faktor lain yang membuat pola ini terus bertahan? Apakah ini sesuatu yang ditanam dalam budaya kita? Apakah ini bagian dari takdir bangsa? Mungkin Anda bertanya, apa pentingnya semua ini? Teman-teman semua, yang lebih penting dari sekedar ramalan adalah bagaimana kita sebagai rakyat memahami sejarah dan memilih pemimpin dengan bijak. Pelajaran dari Notonagoro bukan hanya tentang pola nama, tetapi ini juga tentang bagaimana sejarah selalu memberikan petunjuk dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk memahami masa depan. Jika Notonagoro benar, maka kita bisa melihat pola dalam kepemimpinan dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Jika Notonagoro hanya kebetulan, maka kita tetap bisa belajar dari sejarah dan memastikan bahwa kita memilih pemimpin yang terbaik, bukan hanya karena namanya cocok dengan sebuah pola. Pada akhirnya, apakah Notonagoro nyata atau tidak, masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Teman-teman semua, kita telah menyusuri sejarah, membedah pola Notonagoro, dan melihat kemungkinan masa depan. Kini satu hal yang pasti, sejarah akan terus mencatat, dan kitalah yang akan menjadi saksi dari bab berikutnya dalam perjalanan bangsa ini. Mari kita tetap waspada, mari kita tetap belajar dari masa lalu, dan mari kita selalu memilih pemimpin yang terbaik untuk negeri, bukan hanya berdasarkan nama, tetapi berdasarkan hati dan kebijaksanaan mereka. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini hingga akhir. Menurut kalian semua, topik apa yang harus dibahas selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 1 tombol dukungan, 1 amal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.